Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri, prodi IAT semester 4. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah ilmu Rasm Utsmani yang diampu oleh Ustadz Ahmad Alim. Tugas ini dikerjakan tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan membahas terkait 8 pokok-pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengantar ilmu Rasm Utsmani, yang kedua tentang hafzul waw wa ziyadatul waw, yang ketiga hafzul alif, yang kedua hafzul alif, yang keempat hafzul alif, yang kelima penulisan maqtu' dan mausul, yang keenam penulisan hamzah qat'i, hamzah wasl, tak marbutoh dan tak mabsutoh, yang ketujuh yaitu 18 kaidah dasar Rasm Utsmani, dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu terkait tentang Mushaf Utsmani Madinah dan Indonesia. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu Rasm Utsmani. Berikut adalah pengertiannya. Menurut bahasa, Rasm Utsmani memiliki arti ejaan atau teknik penulisan, sedangkan menurut istilah adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan dalam Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut pembukuannya dengan bantuan dari para sahabat. Rasm Utsmani juga dapat diartikan sebagai ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran pada masa permulaan Al-Quran, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya terkait tentang pandangan, bagaimana pandangan ulama terkait ilmu Rasm Utsmani tersebut. Menurut jumhur ulama, Rasm Utsmani bersifat tauqifi. Pendapat Imam Malik tidak sependapat mengenai mushaf yang ditulis dengan ejaan kontemporer, tetapi beliau setuju bila mushaf tersebut ditulis dengan pencatatan yang pertama, yaitu Rasm Utsmani. Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa Rasm Utsmani bersifat ijtihadi, dan beberapa yang berpendapat ijtihadi juga berpandangan boleh menulis Al-Quran dengan cara imla'i. Masih seputar ilmu Rasm Utsmani, dari mana asal tanda harokat dalam Al-Quran? Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kitab-kitab tersebut. Lalu dari mana asal pembagian seperti juz dan hizb atau halaman-halaman di dalam Al-Quran? Dan untuk mengetahuinya dapat kita lihat di dalam kitab Ghoithun Nafa', yang juga merupakan kitab Qiraah Sab'ah. Utsman Toha adalah yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang masih hidup sampai saat ini. Yang kisah termasyhur darinya yaitu ketika tangan beliau gemetar ketika menuliskan ayat-ayat azab. Terkadang Rasm Utsmani berbeda dengan Rasm Imla'i karena adanya kaidah-kaidah khusus dalam Rasm Utsmani. Semua akan menjelaskan bahwa dari segi bacaan dan tulisan mushaf memang betul berasal dari wahyu dan bukan ijtihad manusia. Contoh Balaghatul Quran, bila huruf tasbih maka namanya adalah tasbih balik, yang merupakan puncak dari tasbih yang artinya dekat kemiripannya dengan sesuatu. Pada penggalan ayat di atas, ketika huruf tasbih disebutkan, bahkan bertingkat artinya menandakan perumpamaan baik jauh maupun dekat, tidak serupa sedikit. Materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang hafzul waw dan ziyadatul waw. Pertama, hafzul waw, harfu hadzaf dengan huruf muttafaq alaih mufrad atau muqarrah, waw mufrad yang memang asli bawaan dari kata tertentu dalam tasrifnya, seperti da'a yad'u. Sebenarnya dalam ilmu sarf terdapat huruf waw
Tetapi di dalam penulisan Rosam Utsmani selama bentuknya tidak jamak, maka waw tersebut dihilangkan menjadi hadzf mukhtalaf fih. Waw muqarrah atau dua waw harus berdampingan secara penulisan. Seperti pada contohnya Daud. Hukum asalnya ada dua. Ada waw yang jatuh setelah dhammah. Jika ada satu syarat yang kurang, maka wawnya tidak dihapus. Selanjutnya tentang ziyadatul waw. Ziyadatul waw muttafaq alaih, semua kalimat ulu, uli, ulaika meskipun terdapat tambahan waw dalam penulisannya, tetapi tidak dibaca wawnya tersebut. Ziyadatul waw mukhtalaf fih seperti surikum. Yang rajihnya adalah ada muziyadah. Dengan belajar ilmu Rosam Utsmani ini, kita dapat semakin meyakini bahwa Al-Quran sampai tulisannya pun betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu memasuki materi yang ketiga tentang hafzul alif. Beberapa kaidah hafzul alif. Yang pertama yaitu alif dihilangkan ketika dihadapkan pada beberapa kondisi berikut. Yang pertama yaitu di antara dua huruf lam, baina lamain. Contohnya zulal jadi zulal. Yang kedua yaitu contohnya halal menjadi halal. Yang kedua yaitu penanda ganda. Contohnya seperti as-sahiruna jadi lasahirun atau fantolako. Hadzaf alif ini berlaku bila alif musanna berada di tengah seperti lafaz as-sahirun. Bila alif musanna berada di ujung seperti lafaz fantolako, maka alifnya tetap sehingga hadzaf alif tidak berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu domir nahnu. Contohnya wa'allamnahu ataina. Seperti pada kondisi musanna, bila alif pada domir nahnu berada di tengah seperti lafaz wa'allamnahu, maka alif tersebut berlaku. Lalu bila alif pada domir nahnu berada di ujung seperti lafaz atainahu, maka alif tetap dan hadzaf alif tidak berlaku. Yang terakhir contohnya yaitu angka. Contoh pada salasah atau samaniyata azwaj pada Al-Quran. Pada setiap lafaz angka yang terdapat huruf alif tengahnya seperti lafaz samaniyah atau salasah, maka hadzaf alif berlaku padanya. Tentunya pada penulisan Rosam Utsmani ini memiliki berbagai kaidah-kaidah khusus di dalamnya yang telah dikemas dengan sebaik-baiknya oleh para ulama di dalam kitab mereka, sehingga dapat diriwayatkan sampai kepada kita saat ini. Materi selanjutnya itu yang keempat, ada hafzul alif yang kedua, yaitu nama non Arab atau al-asma al-a'jamiyah. Contohnya itu Luqman, Ishaq. Syaratnya yaitu ia harus berupa nama, kecuali nama-nama. Yang kedua yaitu posisi alif harus di tengah, kecuali pada nama Musa dan Adam. Yang ketiga yaitu harus lebih dari 3 huruf. Yang keempat yaitu harus terulang 3 kali lebih di dalam Al-Quran, kecuali Tolut dan Jalut. Pentingnya mempelajari ilmu Rosam Utsmani ini diantaranya agar dapat mendeteksi kekeliruan dalam penulisan Al-Quran yang tidak bisa dideteksi secara digital. Biasanya pada mushaf kontemporer, hadzful alif biasanya digantikan dengan memberikan tanda alif kecil berdiri untuk memudahkan para pembaca. Pendapat para ulama mengenai ilmu Rosam Utsmani ini bersifat tauqifi. Selanjutnya yaitu alif pada jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Syaratnya yang pertama yaitu minimal disebut 2 kali atau lebih di dalam Al-Quran. Yang kedua tidak datang setelah alif huruf yang ditasydid atau hamzah secara langsung. Contohnya yaitu yang pertama as-sadiqina
as-sadiqin. Yang kedua al-alamina, al-alamin. Yang ketiga wal mu'minat, kecuali pada lafaz waladdallin. Pada lafaz tersebut terdapat huruf yang ditasydid setelah alif. Maka bila kita temui sebuah kata dalam Al-Quran dalam kondisi seperti itu, maka yang berlaku adalah isbat alif. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang maqtu' dan mausul. Pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana atau kapan penulisan seperti an, la, in, ma dan sebagainya disambung atau dipisah dengan bahasan dari matan muqaddimah jazariyah serta menginduk kepada kaidah penulisan pada mushaf imam, yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama tentang maqtu', pisahkan penulisan kata antara an dan la pada 10 tempat di dalam Al-Qur'an. Dapat dibaca ada 10 nomor yang mana berisi tentang surat-surat dan penggalan ayat yang terdapat maqtu' di dalamnya. Maka selain 10 tempat tersebut, penulisan an dan la itu dimausulkan atau disambungkan. Semua kata imma atau amma dengan alif berfathah maka disambungkan penulisannya tanpa menampakkan huruf nun. Sedang untuk in dan ma dengan alif berkasroh maka penulisannya dimaktu'kan atau dipisahkan. Penulisan an dan ma dipisah dengan menampakkan huruf nun seperti contoh berikut. Falamma atau amma nahau anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Selanjutnya memisahkan min dan ma pada 2 tempat berikut. Yang pertama yaitu pada surat Ar-Rum, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Yang kedua yaitu pada surah An-Nisa, yaitu famimma malakat aymanukum. Mengenai penulisan mim, min, ma, min dan ma pada surah Al-Munafiqun ayat 10 terdapat perbedaan pendapat diantaranya para ulama, ada yang memaktu'kan dan sebagiannya ada yang memausulkan, yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Selain contoh yang telah disebutkan di atas, penulisan mim, min dan ma disambungkan menjadi mimma. Kata selanjutnya itu kata am dan man. Nah, penulisannya dimaktu'kan pada beberapa tempat sebagai berikut, yaitu yang pertama pada surah At-Taubah amman asasa. Selanjutnya itu pada surah Fussilat ammayyati aminai yaumal qiyamah. Yang selanjutnya itu pada surah An-Nisa ammayyakunu alaihim wakila. Yang keempat yaitu pada surah Baik, selanjutnya melanjutkan materi yang keenam yaitu tentang hamzah qat'i. Terdapat 10 tempat yang ditulis di layar ini yaitu dengan hamzah qat'i, yaitu diantaranya pada surah At-Taubah, surah Hud, surah Sin, Hud, Al-Mumtahanah, Al-Hajj, Al-Qalam, Ad-Dukhan, Al-A'raf dan Al-A'raf juga. Pada semua contoh di atas menggunakan hamzah qat'i pada surah Al-Anbiya dan ayat ke-31 yang berbunyi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu pada surah Ar-Ra'd yaitu pada ayat ke-40 yang berbunyi wa imma nuriyannaka ba'dul ladzi na'iduhum, juga ditulis dengan hamzah qat'i. Selain itu maka menggunakan hamzah wasl. Selanjutnya itu tak marbutoh dan tak mabsutoh. Pada kata imro'ah disebut sendiri,
maka menggunakan tak marbutoh bila disebutkan seperti imro'a Lut, imro'a Fir'aun, imro'at Nuh, dan yang lainnya, maka menggunakan tak mabsutoh. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ke-7 tentang 18 kaidah dasar Rosam Utsmani. Terdapat qawaidud dhabt. Yang pertama itu rasmu huruful ilhaq, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua yaitu ziyadatul alif wasolan la waqafa, diwasolkan dan bukan diwakafkan. Yang ketiga yaitu ziyadatul alif al maksurah ala asliha al ya'i. Yang keempat yaitu ziyadatu ahadu huruful illah as-salasah. Yang ketiga itu alif, waw, dan ya. Yang selanjutnya al-hamzah tursamu la suratalah. Yang keenam yaitu rasmul hamzah al-maksurah alal khat bila sunnah ma'a wad'al kasrah tahtal khat. Yang ketujuh yaitu rasmul hamzah tahtas sanah wal kasru tahtal hamzah. Selanjutnya itu yang ke-8 yaitu rasmul hamzah alas sanah wal fathah fauqal hamzah. Selanjutnya yang ke-9 yaitu rasmul hamzah al maftuhah al muttasilah biharfi zaid ala mattah. Yang ke-10 yaitu ziyadatul waw wa wad'a aliful ilhaq fauqaha. Ke-11 yaitu rasmul hamzah al madmumah wal maftuhah ala ya idza kana qablaha maksur. Yang ke-12 yaitu al aliful marsumah ala kursi fi muntasifil kalimah. Yang ke-13 yaitu al aliful marsumah ala nabroh ma'a alfil ilhaq. Yang ke-14 yaitu rasmul hamzah al maftuhah. Yang ke-15 yaitu al alif maksurah al khaliyah ala dhabt bil alifil ilhaq. Yang ke-16 yaitu rasmul hamzah ala imdadil harf. Selanjutnya yaitu yang ke-17 yaitu al-hamzatani al-mukhtalifatan fil harakah fi awalil kalimah al-ula tudu'u ala al-alif wal akhir maksurah ala satri litagyiriha bil qiraah. Yang terakhir yaitu yang ke-18 rasmul hamzah la surah laha idza kanat maftuhah wa qablaha harfu mad. Contohnya yaitu seperti yatasaalun. Memasuki materi yang terakhir yaitu materi ke-8 tentang Mushaf Utsmani, Madinah dan Indonesia. 6 kaidah pokok yaitu hadzaf, ziyadah, penulisan hamzah, badal, wasl, fasl. Menulis salah satunya saja bila ada 2 atau lebih qiraat, riwayat qiraat. Cetakan Mushaf Mesir dan Madinah terdapat identitas tulisan dari imam rawi. Kurang lebih terdapat 14 mushaf dengan riwayat qiraat yang berbeda. Mengenai mushaf standar Indonesia, terkadang terdapat standar yang berbedaan dengan mushaf Madinah, yang tentunya mushaf Indonesia juga telah melewati proses ijtihad dan kajian komprehensif dengan cukup lama, sehingga mushaf Indonesia tidak dapat disebut merubah dan mengada-ngada dalam penulisannya. Antara mushaf Madinah dan Indonesia pun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penulisan di tempat-tempat tertentu. Ada 2 guru besar atau ulama besar di dalam masalah rosam yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Ad-Dawud. Yang keduanya memiliki kecondongan masing-masing. Berikut ini contoh penulisan dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Berikut ini adalah contoh, yaitu
dari mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Yang pertama kaidah tentang hadzful alif, maliki, maliki. Yang kedua itu hadzul alif, absorohum, absorohum. Nah, di sini mushaf Madinah memakai alif yang garis atas, sedangkan mushaf Indonesia memakai alif setelah alif yang disambungkan dengan huruf shad. Yang ketiga yaitu kaidah hadzful alif juga, yaitu tentang hasarot. Hasarot di mushaf Indonesia dan mushaf Madinah perbedaannya adalah terdapat alif pada mushaf Indonesia, yaitu yang mana alifnya tersebut dipisahkan antara ro dan ta, sedangkan mushaf Madinah hanya dituliskan atau digariskan seperti alif yang di atas ro. Selanjutnya itu masih kaidah hadzful alif tentang ar-raki'in. Di sini terdapat perbedaan juga dalam penulisannya, yaitu yang mana mushaf Madinah tidak ada alif setelah ro, yang mana alifnya antara pembeda atau pembatas antara ro dan kaf ini tidak ada di dalam mushaf Madinah. Sedangkan mushaf Indonesia terdapat alif di antara ro dan kaf. Selanjutnya masih kaidah hadzful alif, yaitu pada kalimat zalika. Di sini kedua mushaf sama. Selanjutnya yaitu kaidah wasol, al-wasol. Di dalam kedua mushaf ini, yaitu mushaf Indonesia dan mushaf Madinah, penulisannya sama-sama, mimma, yang mana dimausulkan atau disambungkan mim dan mim. Selanjutnya yaitu kaidah isbatul alif pada kalimat kafaru, yang mana kedua mushaf ini, mushaf Madinah dan Indonesia ini sama-sama dalam penulisannya. Yang selanjutnya itu kaidah hadzful alif pada kalimat yakhda'un. Di sini terdapat kesamaan dalam penulisannya, yaitu antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Selanjutnya yaitu kaidah isbatul alif pada kalimat amanu. Di sini masih kedua mushaf sama dalam penulisannya. Selanjutnya yaitu hadzful alif juga. Pada penulisan ini masih terdapat kesamaan di antara dua mushaf, yaitu mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Selanjutnya yaitu kaidah hadzful alif juga pada kalimat ad-dolalah. Pada kedua mushaf ini, yaitu mushaf Indonesia dan mushaf Madinah, kedua-duanya sama dalam penulisannya. Selanjutnya yaitu kaidah isbatul alif pada kalimat ishtarau. Dalam penulisannya kedua mushaf ini sama. Dan selanjutnya yaitu tentang badal. Pada penulisan mushaf Madinah tidak terdapat alif setelah huruf waw, setelah huruf kaf, akan tetapi diganti dengan waw. Sedangkan di dalam mushaf Indonesia di sini terdapat alif setelah setelah huruf kaf. Di sini terdapat perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.